dari abad ke-9 peninggalannya Empu Sendok maksudnya. Oh, pusing. Niki replika pertama Kendedes yang Indonesia punya. Assalamualaikum Sobat Pandalungan semuanya. Pada kesempatan yang cerah ceria ini, kita mau berwisata edukasi tentang sejarah di era Kerajaan Singosari. Yap, kita mau menuju ke Museum Singosari. Untuk lokasinya berada di Desa Kerajaan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tepatnya berada di area perumahan Singosari Residence. Dan kita sudah sampai di museumnya. Saat kita masuk ke area museum ini, Bapak staf sekaligus pemandu di museum langsung menyambut para pengunjung dengan ramah, guys. Terbaik pokoknya pelayanan di Museum Singosari ini. Dan semoga bisa menjadi SOP untuk museum-museum di daerah lainnya, agar para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan yang maksimal setelah mengunjunginya, guys. Oke, langsung saja kita menggali kisah demi kisah yang tersimpan di museum ini ya. Di lokasi pertama, berada di depan museum, terdapat arca Dyah Ayu Sri Mahadewi Kendedes yang merupakan ratu pertama Kerajaan Singhasari. Meskipun arca ini hanya replika, tapi seni ukirnya cukup detail, guys. Selanjutnya, ada replika arca Ken Angro dengan posisi hariharanya yang mensimbolkan penjelmaan dari Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Di sini ada sepasang dwarapala yang sedang menyambut kita dengan senyum saat mau melangkah masuk ke pendopo. Lingga yoninya terbuat dari batu andesit loh. Ada hiasan naga mantana amerta yang seolah menyangga cerat yoninya sendiri. Melangkah ke teras sebelum ruang utama museum, kita disuguhkan tentang kisah Panji Margasmara dan Ken Chandrasari, sebuah kisah dilematik romansa percintaan era Kerajaan Singosari yang langsung mengingatkan saya puisi Jenderal Tiang Feng, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Wika 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 wika. Masuk ke ruang museum, ada arca Bhairawa yang memang simbolik utama dari penganut aliran Tantrayana atau Tantra Bhairawa. Di sebelahnya ada koleksi keris-keris sepuh era Kerajaan Singhasari. Sayang, saya belum begitu paham tentang ilmu perkerisan. Ini arca Dewi Durga Mahesura Mardini, sangat mirip dengan aslinya.
yang dulu ada di Candi Singhasari, namun sempat digondol Belanda menuju Museum Leiden, yang biasa disebut oleh Bapung saya sebagai Betari Durga atau dikenal dengan nama Dewi Kali di Vrindavansana. Selanjutnya, ada pula miniatur candi-candi yang berdiri era Singosari. Dari kanan, Candi Kidal. Candi Jajagu atau dikenal sebagai Candi Jago. Dan yang ini, Candi Singhasari. Lumayan mirip. Ganesha berdiri dulu. Ada di Gunungan Karanggates. Soalnya kan mayoritas Ganesha kan duduk ya. Arca Ganesha berdiri hanya ada di Nusantara. Menurut Mas Bagus Ruseno, arca yang asli berada di Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung. Ini replika pertama Kendedes yang Indonesia punya. Tadi arcanya Kendedes itu kembali ke Indonesia tahun 1976. Jadi dari Belanda dibawa dulu ke Malang, habis itu dibikinkan replika. Yang asli ditaruh di Museum Nasional Jakarta. Museum Nasional. Ini yang replika yang pertama kali. Semakin besar, Ukuran batu bata semakin tua itu semakin besar. Seperti ini contohnya, ini dari abad ke-9 peninggalannya Empu Sendok maksudnya. Empu Sindok nih. Ini dari Candi Sri Gading. Sri Gading, daerah Malang. Kecamatan Lawang. Awang gini. Di Candi Sri Gading ini ditemukan 2 tahun yang lalu. Kasih anyar, Jadi ini membuktikan kalau banyak orang yang bilang kalau batu bata itu eranya Majapahit. Ini buktinya abad ke-9 sudah ada batu bata. Sudah ada batu bata. Jadi, ukuran bata merah pada candi bisa dijadikan juga sebagai parameter pada era kerajaan apa candi itu dibangun. Saderenge Singosari. Saderenge Singosari mana? Lah nggih pun wonten nggih. Itu juga ada 9 fragmen arca. Salah satunya kepala angsa. Sami Pak, ditemukan ten Sri Gading. Sami Sri Gading juga ada 3 buah. Atas Buddha. Candi Badut merupakan candi tertua di wilayah Jawa Timur. Dinamakan Candi Badut bukan karena bentuknya seperti badut ya, tetapi karena banyak pohon badotan di sekeliling candi saat pertama ditemukan. Ada juga miniatur kisah tentang perjalanan hidup Ken Anggrok saat masih berguru pada seorang Brahmana bernama Dan Hyang Loh Dawe. Penyebaran ilmu Dharma oleh Dewa Siwa. Nah, iki baru Garudea. Seni tempel. Titiknya kelihatan. Wah, isi. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dipelajari di sini.
Ada baiknya jika Sobat Pandalungan datang langsung ke Museum Singosari. Terima kasih yang sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan sobat semuanya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.